agar juga tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar dari rumah. Ingat, kalian harus tetap menjaga kesehatan. Jangan sampai kondisi tubuh kalian menurun, harus tetap sehat dan juga semangat. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kalian siapkan dulu buku pelajaran kalian, terutama buku catatan, untuk mencatat hal-hal yang penting pada pembelajaran kali ini, supaya kalian lebih mudah untuk mempelajarinya. Baiklah, kalau sudah siap, marilah langsung saja kita ikuti pembelajaran kali ini, yaitu tema 3, subtema 4, pembelajaran 6. Tema 3, subtema 4, pembelajaran 6. Pada pembelajaran tema 3 subtema 4 ini, kita telah mempelajari berbagai peristiwa perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, 1. Pembuatan garam. Garam terbentuk dari penguapan air laut. Air laut menguap karena panas matahari. Saat air laut menguap, kandungan garam dari air laut akan mengendap dan tertinggal di petak dan menjadi butiran garam. 2. Pembuatan agar-agar. Pembuatan agar-agar dimulai dengan mencampurkan air, agar-agar bubuk, dan gula pasir yang dipanaskan. Bahan-bahan tersebut diaduk hingga mendidih. Setelah mendidih, cairan agar-agar dari panci dituangkan di cetakan. Kemudian, cairan agar-agar dibiarkan di udara terbuka. Cairan agar-agar lama-kelamaan akan berubah wujud menjadi padat. 3. Dampak pemanasan global. Pemanasan global terjadi karena meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi. Akibat dari pemanasan global diantaranya, es di wilayah kutub mencair. 4. Embun. Embun adalah uap air yang kembali berubah menjadi titik-titik air. Embun berasal dari uap air yang terdapat di udara. Pada malam hari, suhu udara sangat dingin sehingga uap air berubah wujud menjadi titik-titik air. 5. Hujan. Proses terjadinya hujan diawali dari air di permukaan bumi mengalami penguapan karena panas matahari. Air yang mengalami penguapan menjadi uap air. Uap air mengalami pengembunan sehingga terbentuklah titik-titik air. Semakin lama, titik-titik air semakin banyak dan terbentuklah awan. Jika awan sudah tidak mampu menampung air, maka titik-titik air akan jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Kegiatan yang menunjukkan persatuan di masyarakat. Selain di rumah dan di sekolah, kegiatan yang menunjukkan persatuan juga harus diterapkan di masyarakat. Berikut beberapa contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan di masyarakat. Bekerja bakti membersihkan lingkungan tempat tinggal. Kerja bakti menanam tanaman di lingkungan sekitar. Gotong royong membersihkan tempat ibadah. Mengikuti lomba anak-anak yang diadakan di tingkat RW. Lalu,
Apa saja ya perilaku yang menunjukkan persatuan di masyarakat? Berikut contohnya. Rukun saat bekerja bakti. Kompak saat gotong royong. Sportif saat mengikuti lomba. Menentukan lama waktu kejadian berlangsung. Warga bekerja bakti mulai pukul 7. Warga selesai kerja bakti pukul 9:30. Berapa lama warga bekerja bakti? Perhatikan cara penyelesaian masalah tersebut. Nah, jawab. Kita buat dulu garis ya. Garisnya kita tentukan lama waktu warga kerja bakti. Ini ya. Warga kerja bakti itu mulai pukul 7.07.00. Setelah pukul 7 ada pukul 8. Nah, setelah pukul 8 ada pukul 9. Warga selesai kerja bakti adalah pukul 9:30 ya, tidak sampai pukul 10 karena selesainya pukul 9:30. Sekarang kita tentukan jaraknya. Dari pukul 7 sampai pukul 8 itu jaraknya berapa? Ya, 1 jam. Dari pukul 8 sampai pukul 9 itu jaraknya berapa? Betul, 1 jam. Lalu dari pukul 9 sampai pukul 9:30 itu jaraknya berapa? Ya, 30 menit. Ini sudah kita ketahui jarak-jaraknya. Berarti dari pukul 7 sampai pukul 9:30 itu sama waktunya berapa ya? Kita hitung 1 jam ditambah 1 jam tambah 30 menit. Ingat ya, untuk penjumlahan jam, penjumlahan satuan waktu itu yang satuannya sama dijumlahkan dengan yang satuannya sama. Jam dijumlahkan dengan jam, menit dijumlahkan dengan menit. Ya, 1 jam ditambah 1 jam sama dengan berapa? Betul, 2 jam. Lalu 30 menit. Nah, ini hanya ada 1 menitnya ya. Berarti 2 jam 30 menit. Jadi lama warga kerja bakti adalah 2 jam 30 menit. Itu ya anak-anak, cara menentukan lama waktu berlangsung. Ya, itu tadi anak-anak pembelajaran kita kali ini. Sudah ada beberapa hal yang kita pelajari kali ini. Di antaranya pada tema 6 subtema 4 ini kita telah mempelajari tentang berbagai peristiwa perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pembuatan garam. Nah, pada pembuatan garam itu terjadi perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Nah, yang disebut dengan menguap saat panas matahari mengenai air laut. Nah, air laut itu akan menguap. Lalu pada pembuatan agar-agar. Nah, pada pembuatan agar-agar ini ada perubahan wujud mencair saat gula dan juga agar-agar bubuk
Nah, gula pasir dan agar-agar bubuk dimasukkan di air yang mendidih, itu akan mencair. Lalu ada juga menguap. Nah, saat dipanaskan itu adonan agar-agar itu akan menguap dan juga membeku. Saat adonan agar-agar dimasukkan ke cetakan, ditunggu beberapa saat akan mengeras. Nah, itu contoh perubahan wujud pada pembuatan agar-agar. Lalu dampak pemanasan global. Nah, pada dampak pemanasan global ini contohnya adalah es di kutub mencair. Es itu benda padat, lalu mengalami pemanasan global, itu es itu mencair dari padat menjadi air. Itu ya. Lalu embun. Nah, pada embun ini merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Embun itu adalah uap air yang kembali berubah menjadi titik-titik air. Nah, itu ya embun. Lalu juga ada hujan. Nah, hujan ini merupakan perubahan wujud benda menguap saat air di permukaan bumi terkena panas matahari, itu akan menguap. Lalu mengembun. Nah, uap air ini akan mengalami pendinginan di udara ya. Itu akan berubah menjadi titik-titik air. Nah, itu uap air itu mengalami pengembunan. Itu ya. Selain itu, kita juga telah mempelajari tentang kegiatan yang menunjukkan persatuan di masyarakat, juga perilaku yang menunjukkan persatuan di masyarakat. Ada banyak contohnya tadi. Nanti bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita juga telah mempelajari tentang menentukan lama waktu kejadian berlangsung. Ini ya, sudah ada caranya juga tadi. Nah, ini sebagai tugas, nanti di rumah kalian tentukan kegiatan apa yang akan kalian hitung ya. Tentukan kegiatan apa, tentukan waktu mulainya, lalu gambar jam waktu mulai dan waktu selesainya, gambar jam waktu selesai. Itu ya. Lalu kalian hitung lama waktu kegiatan tersebut seperti contoh berikut. Ini contohnya adalah lama waktu tidur siang. Di sini sudah ada gambar waktu mulai tidur siang, lalu gambar waktu selesai tidur siang, lalu menentukan lama waktu tidur siang seperti ini ya. Nanti kalian kerjakan seperti contoh tersebut. Nah, kerjakan seperti contoh tersebut ya. Selain tidur siang juga misalnya waktu saat belajar bisa, atau saat membantu orang tua juga bisa, atau saat bermain juga bisa. Nanti kalian pilih kegiatan yang kalian lakukan dalam satu hari itu. Pilih salah satu kegiatan saja. Mengerti ya tugasnya? Nah, itu tadi ya pembelajaran kita kali ini. Nanti kita sambung lagi pada pembelajaran berikutnya. Nanti kalian ulangi lagi pembelajaran pada tema 3 subtema 4 ini supaya kalian lebih memahami. Baiklah anak-anak, pembelajaran kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi. Ingat, kalian harus tetap menjaga kesehatan dan juga tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Akhir kata, bye bye.